Pada awalnya sepanjang tahun 1950-an Lebanon banyak terlibat kerjasama dengan Israel. Di saat banyak negara Arab berkonflik dengan Israel, Lebanon disebut sebagai sekutu terdekat pada saat itu. Banyak juga negara yang menyebutnya sebagai pendukung Israel. Lebanon pernah juga memberi dukungan militer untuk menghentikan konflik di Suriah. Dampak hubungan itu membuat pertumbuhan orang-orang Yahudi di Lebanon cukup pesat terjadi. Mereka menempati beberapa wilayah di Lebanon. Tercatat juga rute penerbangan langsung yang menghubungkan Beirut di Lebanon dan Yerusalem di Israel pernah dibuat. Sejak Israel mengumumkan pendirian negara merdeka tahun 1948, gejolak konflik di Timur Tengah seakan tidak pernah berhenti. Dimulainya Perang Arab-Israel tahun tersebut membuat negara-negara di sekitarnya pun tak mau ikut terlibat. Lebanon sebagai salah satu negara terdekat mendapat dampak dari konflik tersebut. Wilayah Palestina yang terus tergerus oleh keberadaan Israel memaksa penduduknya pergi mencari tempat perlindungan aman. Ratusan ribu dari mereka memilih pergi ke Lebanon, membentuk komunitas baru di wilayah perbatasan sebelah selatan. Data PBB menunjukkan lebih dari 300.000 warga Palestina di Lebanon menumbuhkan generasi Palestina baru di Lebanon. Dan di sana jugalah dibentuk barisan perlawanan terhadap pasukan Israel. Konflik terbuka dipercaya sebagai yang pertama antara Lebanon dan Israel terjadi pada tahun 1978. Gerakan Pembebasan Palestina di Lebanon atau PLO kerap meluncurkan roket ke wilayah sipil Israel dari wilayah Lebanon. Sebagai tindakan balasan, Israel pun melancarkan operasi militer besar pada Maret 1978. Operasi militer Israel itu berlangsung selama 7 hari. Operasi ini dikenal juga sebagai operasi terbesar sejak Perang Yom Kippur. Sekitar 7.000 orang prajurit yang diturunkan oleh Israel dan didukung dengan kendaraan lapis baja serta persenjataan lengkap pergi menyerbu wilayah selatan Lebanon. Operasi tersebut menyebabkan puluhan pejuang PLO tewas dan ditangkap. Dan sebuah jalur selebar 10 km di wilayah sepanjang perbatasan diduduki oleh pasukan Israel. Lelah dengan konflik di negaranya, pemerintah Lebanon pun meminta Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 425. Mereka mendesak pasukan Israel agar keluar dari wilayah Lebanon demi membantu mengamankan keadaan. PBB membentuk badan pengawas pelaksanaan resolusi tersebut, yakni UNIFIL. Namun, meski setuju untuk keluar dari Lebanon, Israel tak sepenuhnya percaya kepada UNIFIL agar dapat mencegah PLO menyerang wilayah utara Israel. Maka zona keamanan milik Israel pun dibentuk dengan Saad Haddad sebagai pemimpinnya. Semakin lama konflik antara pejuang Palestina dan Israel berkembang menjadi lebih masif. Israel terus menargetkan daerah-daerah di Lebanon yang mereka percaya terdapat PLO di dalamnya. Bahkan pada tahun 1982, Israel kembali melancarkan operasi besar. Operasi tersebut dinamai Operation Peace for Galilee ke wilayah Lebanon. Operasi itu dilancarkan menyusul serangan roket PLO ke daerah Galilee di utara Israel. Masuknya pasukan Israel ke Lebanon pada tahun 1982 adalah suatu invasi berskala penuh yang melibatkan persenjataan berat, pesawat-pesawat dan kapal-kapal yang sebagian besar buatan Amerika Serikat. Operasi Peace for Galilee yang mengisyaratkan bahwa sasaran Israel adalah mendorong para gerilyawan Palestina mundur dari perbatasan untuk mencegah serangan-serangan dalam wilayah Israel. Pasukan Israel memasuki Beirut dan untuk pertama kalinya mengepung sebuah ibu kota Arab. Tujuan Israel adalah membebaskan Lebanon dari para pejuang Palestina dan pasukan Syria yang mengintimidasi Lebanon agar menandatangani perjanjian perdamaian. Pertempuran utama terjadi antara 6 Juni dan 26 September 1982 ketika pasukan Israel mundur dari Beirut Barat. Hingga terjadinya invasi Israel ke Lebanon pada 6 Juni 1982, para gerilyawan Palestina telah dengan hati-hati mematuhi gencatan senjata yang berlaku sejak 24 Juli 1981. Pada saat itu pun perbatasan utara Israel dengan Lebanon tenang. Tidak ada terjadi serangan apapun.
Namun ketika Duta Besar Israel untuk London, Shlomo Argov, ditembak pada 3 Juni, Perdana Menteri Menachem Begin dengan segera memanfaatkan insiden tersebut untuk membenarkan invasi ke Lebanon. Tindakan ini tetap dilakukan meskipun dalam kenyataan para analisis intelijen Israel menyatakan bahwa gerombolan pembunuh itu merupakan bagian kelompok teroris Dewan Revolusioner Fatah, suatu kelompok yang sepenuhnya berada di luar PLO. Kelompok itu diketuai oleh Abu Nidal, terlahir Sabri Khalil Bana, salah satu musuh terbesar ketua PLO Yasser Arafat. Sekalipun demikian, Begin menyatakan mereka semua PLO dan memerintahkan serangan udara besar-besaran yang dimulai esok harinya atas kantor-kantor PLO di daerah padat di Beirut dan di Lebanon Selatan. Kejadian ini setidaknya membunuh paling sedikit 45 orang dan melukai 150 orang. Invasi besar Israel berlangsung 3 hari setelah Argov dilukai. Dalam minggu-minggu pertama invasi tersebut, Israel menerjunkan 90.000 pasukan, 12.000 truk pasukan dan suplai, 1.300 tank, 1.300 kendaraan personil bersenjata, 634 pesawat perang, dan sejumlah kapal perang. Yang akhirnya dicapai oleh seluruh kekuatan ini adalah evakuasi sekitar 8.300 pejuang PLO dari Beirut. Meskipun Israel mengumumkan bahwa penarikan mundurnya akan selesai pada 6 Juni 1985. Namun dalam kenyataannya ia tetap meninggalkan sekitar 1.000 pasukan untuk mengawasi daerah itu di Lebanon Selatan. Dalam waktu 1 minggu invasi, pasukan Israel berada di Beirut, hampir 60 mil dari Israel. Pada saat itu daratan Lebanon hancur dan sekitar 200.000 orang rakyat menjadi korban. Dan setidaknya 20.000 orang terluka atau terbunuh. Perdana Menteri Israel Begin menolak permintaan internasional untuk menghentikan pembantaian dengan menyatakan bahwa invasi itu akan mengantarkan pada suatu era 40 tahun perdamaian. Sebagai gantinya, ia memerintahkan pengepungan Beirut Barat dengan lebih dari 500.000 penduduk sipilnya. Beirut Barat berulang kali dibom dari udara dan terus menjadikan sasaran bombardemen artileri dan tembakan dari kapal. Bom-bom kluster, napalm, fosfor, dan bahkan senjata-senjata canggih digunakan untuk menyerang daerah-daerah pemukiman. Pada waktu itu pasukan Israel telah mengepung kem-kem pengungsi Sabra dan Satila dan sepenuhnya menguasai area tersebut. Namun tidak seperti kata-kata yang diucapkan pada wakil Amerika, Eitan mengizinkan milisi Palangis Lebanon untuk memasuki 2 kamp pengungsi pada 16 September untuk menggunakan metode-metode mereka sendiri. Israel mengatakan bahwa 700 hingga 800 orang terbunuh dalam pembantaian Sabra dan Satila. Namun perkiraan-perkiraan itu jauh lebih tinggi. Pihak Palestina menyebutkan jumlah korban di atas 2.000 orang, sementara para pejabat Lebanon melaporkan 762 mayat berhasil ditemukan. Di samping pembantaian Sabra dan Satila, banyak penduduk sipil Lebanon terbunuh dalam invasi Israel. Orang-orang Israel, para wartawan, diplomat, pengamat internasional, dan yang lain-lainnya semuanya telah menyaksikan hilangnya nyawa penduduk sipil yang luar biasa banyak. Militer Israel melaporkan 12.276 orang terbunuh pada 6 Oktober 1982. Polisi Lebanon mengemukakan angka 19.085 orang terbunuh dan 30.302 orang luka-luka, termasuk 6.775 di Beirut, di mana 84% di antara mereka adalah penduduk sipil dan sepertiganya anak-anak. Invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1982 adalah perang Timur Tengah pertama yang ditayangkan di televisi dengan segala kengeriannya. Laporan-laporan bergambar setiap hari yang memperlihatkan pasukan Israel membombardir penduduk sipil menimbulkan protes-protes internasional. Di Amerika Serikat, para pendukung Israel bersatu di pihak Israel, menyatakan bahwa mereka dapat melihat adanya hikmah di balik semua penderitaan itu. Ya, namanya juga fansboy Israel ya. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?